Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang database relasional. Adapun kelompok kami, yaitu saya, Afizul Faliana dengan NIM 016, dan Fani Khairil Amala dengan NIM 015, dan juga ada Elvira Minati Wahyuni Tias dengan NIM 017. Materi yang pertama yaitu model data. Model data adalah notasi untuk menggambarkan data atau informasi. Model data terbagi menjadi 3 bagian: 1. Struktur data, 2. Operasi pada data, 3. Kendala pada data. Yang pertama yaitu struktur data. Struktur data adalah alat-alat dalam bahasa pemrograman seperti C atau Java, biasa disebut untuk menggambarkan struktur data yang digunakan oleh suatu program. Array dan struktur atau objek. Misalnya, struktur data yang digunakan untuk mengimplementasikan data di komputer. Dalam diskusi sistem basis data disebut sebagai model data fisik. Meskipun sebenarnya jauh dari benar-benar berfungsi sebagai implementasi fisik data. Dalam dunia basis data, model data berada pada tingkat yang agak lebih tinggi dari struktur data dan kadang-kadang disebut sebagai model konseptual untuk menekankan perbedaan tingkat. Yang kedua, operasi pada data. Dalam bahasa pemrograman, operasi pada data umumnya adalah segala sesuatu yang dapat diprogram. Pengguna umumnya diizinkan untuk melakukan serangkaian pertanyaan terbatas atau operasi yang mengambil informasi dan dimodifikasi atau operasi yang mengubah database. Keterbatasan ini bukan kelemahan, tetapi sebagai kekuatan. Dengan membatasi operasi, dimungkinkan bagi programmer untuk menggambarkan operasi basis data pada tingkat yang sangat tinggi, namun memiliki sistem manajemen basis data yang melaksanakan operasi secara efisien. Ketiga, ada kendala pada data. Model data basis data biasanya memiliki cara untuk menggambarkan batasan pada data. Batasan ini dapat berkisar dari yang sederhana, misalnya, 1 hari dalam seminggu ada bilangan bulat antara 1 dan 7. Atau sebuah film memiliki paling banyak 1 judul, hingga beberapa batasan yang kompleks. Materi selanjutnya yaitu struktur basis data relasional. Basis data relasional terdiri dari kumpulan tabel yang masing-masing diberi nama unik. Contohnya, bisa dilihat pada tabel 2.1 yaitu tabel dosen, terdiri dari ID dosen, nama, jurusan, dan gaji. Selanjutnya yaitu ada tabel 2.2 yaitu tabel mata kuliah yang menyimpan informasi tentang mata kuliah, terdiri dari kode mata kuliah, judul, nama jurusan, dan SKS untuk setiap mata kuliah. Perhatikan bahwa setiap dosen diidentifikasi oleh nilai ID, sedangkan setiap mata kuliah diidentifikasi oleh nilai kode. Selanjutnya yaitu ada tabel 2.3 yaitu tabel prasyarat. Tabel ini menunjukkan tabel prasyarat yang menyimpan mata kuliah prasyarat untuk setiap mata kuliah. Tabel ini memiliki 2 kolom, kode mata kuliah dan kode prasyarat. Setiap baris terdiri dari sepasang pengidentifikasi sehingga mata kuliah kedua merupakan prasyarat untuk mata kuliah pertama. Dengan demikian, satu baris dalam tabel prasyarat menunjukkan bahwa 2 mata kuliah terkait dalam arti bahwa satu mata kuliah merupakan prasyarat bagi mata kuliah lainnya. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada skema database. Skema database merupakan desain logis dari basis data yang menggambarkan struktur tabel tertentu. Sedangkan contoh dari database merupakan isi atau data yang tersimpan saat-saat tertentu. Dalam pemrograman, skema bisa diberikan sebagai definisi type variabel dan tabel sebagai variabel itu sendiri. Isi tabel dapat berubah-ubah seiring waktu, tapi strukturnya umumnya masih tetap. Nah, contohnya kita bisa lihat dari tabel jurusan di bawah ini yang memiliki skema nama jurusan, lokasi, dan juga anggaran. Tabel ini menunjukkan data jurusan di 2 lokasi kampus dengan anggarannya masing-masing. Atribut seperti nama jurusan juga bisa muncul di tabel lain, misalnya tabel dosen. Ini disebut atribut, umumnya untuk berfungsi untuk menghubungkan antar tabel.
Misalnya untuk mencari dosen yang bekerja di kampus 1, kita cari dulu jurusan yang ada di kampus 1, lalu cocokkan dengan data dosen berdasarkan jurusannya. Dengan demikian, skema basis data itu memudahkan kita untuk mengorganisir data dan menghubungkan informasi yang berbeda. Ada beberapa macam kunci yang digunakan untuk membedakan data dalam setiap tabel. Jadi setiap atribut itu harus memiliki nilai yang unik atau berbeda dari yang lain agar tidak muncul record data yang sama persis. Kunci ada 4, yaitu ada super key, ada kunci kandidat atau kandidat key, ada kunci utama atau primary key, dan kunci asing atau foreign key. Yang pertama ada super key. Super key ini adalah satu atau lebih atribut yang bisa digunakan untuk membedakan setiap data. Jadi misalnya dalam tabel dosen ada atribut ID. Nah, atribut ID ini dapat membedakan antara dosen yang satu dengan dosen yang lain. Jadi ID ini merupakan super key. Yang kedua ada kunci kandidat atau kandidat key. Mirip dengan super key, namun ada kemungkinan beberapa atribut yang berbeda itu dapat berfungsi sebagai kunci kandidat. Jadi misalnya kombinasi antara ID dan jurusan jika menghasilkan nilai yang unik itu bisa menjadi kunci kandidat. Namun jika kombinasi antara ID dan nama itu bukan merupakan kunci kandidat. Karena atribut ID sendiri itu kan sudah disebut sebagai kunci kandidat, jadi tidak perlu ditambahin dengan nama. Nah, yang ketiga itu ada primary key. Primary key ini merupakan kandidat key yang dipilih untuk menjadi identitas utama di setiap baris. Jadi kunci utama ini harus unik, dipilih sedemikian rupa dan nilainya itu jarang atau tidak pernah berubah. Misalnya NIK itu bisa menjadi kunci utama atau primary key karena jarang bisa berubah gitu, karena tidak pernah berubah. Sedangkan alamat itu tidak bisa menjadi kunci utama karena bisa sewaktu-waktu berubah. Dan yang terakhir itu ada foreign key atau kunci asing. Nah, kunci asing ini tuh mengacu pada kunci utama pada tabel lain. Berikut merupakan skema diagram untuk basis data universitas. Jadi dalam skema tersebut, bagian paling atas itu disebut dengan nama tabel dan atributnya itu berada di dalam kotak. Atribut kunci utama itu ditandai dengan bergaris bawah dan merupakan identitas utama dari setiap tabel. Misalnya, dalam tabel student itu ada atribut ID. Nah, ID ini merupakan kunci utama atau primary key. Nah, dalam diagram ini terdapat panah yang menunjukkan relasi antar tabel berdasarkan kunci asing atau foreign key. Jadi, misalnya atribut departemen name di tabel student itu ada panah ke tabel departemen, tepatnya di atribut departemen name. Nah, artinya atribut departemen name di tabel student ini merupakan kunci asing. Nah, dia ini mengacu ke tabel departemen di atribut departemen name yang merupakan primary key atau kunci utama.